aku yuk, sama aku yuk. Sama aku yuk, aku yang tadi. Kamu mau nangis deh, aku yuk, peluk sini yuk. Ini kamu. Ini kamu. Darah. Darah. Ini sosok, berarti ini sosok yang kita cari. Dia bilang, oh ya, gue merinding banget. Ini sosok yang tadi aslinya ya seperti ini. Tapi kan ada sesuatu di belakangnya yang sudah menutup dia sejak lama, yang menjadikan dia akhirnya jahat. Mana sosoknya Nunu? Ini kamu. Bukan. Ini yang mempengaruhi Ini dia. Itu yang jahat sama kamu, iya? Itu yang jahat sama kamu ya? Iya. Oke. Maaf ya. Sorry. Maaf. Yuk. Hah? Yuk, duduk ya. Udah ya, Yuki ya. Yuk, Yuki yuk, udah yuk. Oke, Sar, kalau misalnya boleh tahu, kalau pengaruh kayak gitu tuh perbuatan siapa sih? Makhluk itu sendiri atau manusia? Bisa jadi dua. Kalau tadi ada tali-tali itu sebenarnya bisa karena manusia yang membuatnya, karena manusianya misalnya yang apa sih, practicing itu apa sih? Ilmu hitam. Melakukan ilmu hitam atau Katakan seperti itu. ya. Ya, kayak gitu. Dan kita keluar dari konten kita ketika kita nyari sosok wanita yang berdarah. Dan gue yakin banget wanita berdarah tadi yang masuk ke tubuh itu. Boleh nggak sambil jalan dulu yuk? Ya, oke. Gue gak enak banget di sini merinding banget. Lagi masuk. Ini kita mau kemana, Sar? Di sini aja ya. Di sini boleh? Aku akan coba memanggil yang sosok perempuan ini. Gak tahu dia mau bicara atau nggak, tapi kita coba ya. Oke. Karena tadi, Wisnu jangan terpengaruh ya. Harus dipisahkan sama yang sosok besar tadi. Karena tadi sudah muncul yang pure-nya, yang masuk ke Yuki kan itu udah terpisah. Jadi kita fokus ke situ. Kenapa dia? Oke, pemirsa, kalau begitu langsung saja kita melakukan pembuktian untuk sosok yang kita cari dari awal. Kalau begitu, pembuktian kita mulai dari sekarang. Basah. Ini suara anjingnya makin lama makin banyak. Masuk nggak di audio? Sar? Basah. Apa yang basah? Darah. Siapa yang masuk, Sar? Sar? Oke, keluarin kalau nggak kuat. Keluarin kalau nggak kuat. Oke. Keluarin kalau nggak kuat. Oke, apa yang kamu dapat? Message-nya? Tadi bajunya basah. Iya. Basah. Basah. Terus tiba-tiba dia ngegorok lehernya. Ini kayak banyak darah gitu. Dari lukanya dari leher. Tapi nggak tahu tangan dia nih tiba-tiba naik. Terus entah itu kaca atau kayaknya sih kaca deh. Kayak beling. Ya. Sendiri ya. Berarti bisa saya simpulkan bahwa sosok yang kita cari ini, wanita berdarah ini adalah
dulunya dia bunuh diri. Bisa ditanyakan? Dia nggak ada orang yang percaya. Dibilang dia ditinggal sendiri. Bahkan keluarganya pun tidak percaya. Pakaiannya pakaian kuno ini kan? Kuno ya? Bener, Wisnu menggambarkan gitu nah. Pakaian kuno. Oke, pakaian kuno. Berarti ini sangat lama sekali ya sebelum ada yang villa ini berarti ya? Aku mau berdiri dong. Oke, Aku mau berdiri dong. oke. Oh. Ini gue kurang lebih dapat sosoknya, Fat. Jadi memang perempuan parubaya, rambutnya panjang tapi di sebelah kiri gitu menutupi mukanya. Tapi di sini terlihat jelas di lehernya itu kayak katrut atau luka karena digorok atau kenapa. Jadi darahnya semua sampai ke badan dan basah, baju basah karena darah. Oke. Ini perempuan ini dia punya kepekaan bisa melihat yang gaib. Dan pada saat itu mungkin di samping-sampingnya tidak ada yang percaya sama dia satupun. Makanya dibilang Ya, dianggap gila dan dianggap gila dan dikucilkan dari keluarga. dikucilkan. Dan kebetulan memang dia nggak kuat, akhirnya stres, merasa sendiri. Aduh. Sar, Hmm. kayak dikontrol Sar. Sar, kontrol Sar. Aku nggak mau kepancing. Aku nggak mau kepancing. Fat, bangunin gue dong, Fat. Gue nggak mau jatuh nih, kepala gue turun banget. Oke. Aduh. Nyalain dulu dong lampunya. Oke, Boleh nggak nyalain dulu? Boleh nyalain bentar. Ini ada sosok yang menyerang ya ketika lu lagi buka ya? Sosok apa Sar yang lu lihat? Sosok yang digambar bisa Yang terakhir atau yang di belakang? yang di belakang. Yang di belakang, yang di belakang. Oh. Dia merasa memiliki, dia tidak ingin si perempuan ini lepas. Sosok ini Sar, yang tadi nyerang lu terakhir. Iya. Saya lihat. Enggak, aku nggak mau berantem. Ya. Oke, gue merinding banget sih sekarang di sini. Oke, pemirsa, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Akhirnya kita bisa mendapatkan komunikasi dari tadi kan. Kita ke base camp aja. Oke, boleh dibawa dulu. Satu kamera bawa Sarah dulu. Ini soalnya ada mau bentrok. Jangan. Sedikit keras ya. Keras. Keras. Ini bukan Nyai, bukan siapa, ini harimau.
Sar, boleh tahu nggak tadi lu kemasukan sosok apa ya? Soalnya gue baru pertama kali ngeliat tangan lu mencengkram kayak harimau gitu. Tadi kan mencoba membuka komunikasi dengan sosok yang si Iya. perempuan itu ya. Perempuan berdarah ini ya, wanita berdarah ini. Dia itu sakit. Maksudnya dia emang peka bisa melihat, terus akhirnya di stres dan itu nggak kuat, terlalu beban buat dia. Iya. Dia Bunuh diri dengan menggorok lehernya. pada saat udah masuk banget kan ke dalam ininya dia nih, ceritanya dia, terus tiba-tiba yang sosok tadi mulai mau narik gitu, dan tadi sempat ada yang rasanya seperti di belakang lagi kayak ada yang ngajakin berantem. Terus nggak tahu gimana, kayaknya yang jagain Iya. langsung gitu. Tadi Langsung tuh masuk. kayak mau kepancing, rasanya tuh pengen nyerang gitu. Nyerangnya tuh ke arah sana, ke arah tadi yang depan apa? Iya, yang tadi Wisnu bilang mendingan ngadep ke sana ya. Terus kayak ada yang ngomong tenang gitu, jangan kepancing. Terus tadi udah kayak ngamuk gitu loh. Iya. Iya. Oh, berarti sosok yang seperti harimau itu ada sosok yang menjaga Sarah. Terus tadi gara-gara si sosok yang di belakang tadi ya, Iya, itu mengganggu ya, muncul. muncul. Ini kita ingat lagi yang tadi kan sempat lihat tali ya, Iya. tali secara gaib ada tali gitu. Yang masuk ke Yuki tadi sempat ada 2 atau 3 ya, yang di bawah sama yang ini ya. Dan yang ada tidak hanya ada satu sosok tapi ada beberapa sosok dan semuanya terikat. Yang di gambar Wisnu tadi. Yang Iya, tangan di kan? kamar mandi di atas ya. Nah, itu mereka terikat karena ada sesuatu yang mengingat mereka disengaja gitu dibuat manusia. Disengaja dibuat manusia. Kadang manusia suka lupa, mau lebih, tapi jadinya nggak masuk akal. Ya. Akan dilakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang sebenarnya bukan miliknya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita dapatkan. Mungkin banyak sekali yang bisa kita rangkum dan mungkin pemirsa juga bisa memiliki kesimpulan tersendiri. Intinya adalah daripada kita berbuat kejahatan, lebih baik kita menuai kebaikan ya, walaupun sedikit. Kalau begitu, saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Saya Wisnu Hardana. Selamat malam.